Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya Pak Selamat Riyadi SPDI bersama Ibu Eka dan juga ibu-ibu para klausul yang ada di sini, yang saya hormati, Rese Suswati, Rese Neti, nanti mana itu? Nanti panggilannya. Dan ibu-ibu bapak sekalian yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kasih Allah kami bisa hadir ke sini dan bisa hadir ke sini untuk pertama kali. Saya biasanya datang ke sini bawa rombongan. Siapa yang udah pernah ketemu saya? Satu doang. Yang lain udah berangkat ya. Saya terakhir di sini Ramadan. Ya, bulan Ramadan saya terakhir di sini. Ya, berangkat ya. Mantap. Tapi itu udah berapa bulan ke Ramadan? Ada yang baru, ada yang paling lama di sini coba. Yang paling lama. Ya kalau mau berapa bulan gitu dari Ramadan? Hah? Berapa bulan? Dia ya. Selain Mbak Bayati, selain Bayati ada lagi nggak yang paling setia? Udah ya. Jule. Alhamdulillah. Waktu itu berapa orang ya? Bulan? Hah? 10 ya? Jadi udah aku berangkat. Ya. Tapi itu terakhir kamu Mbak? Terakhir yang berangkat. Tahu bulan apa? Bulan berapa? Kan Ramadan itu waktu itu bulan Maret atau Februari? Maret ya? Puasa tuh Maret ya? Februari, Maret. Dan dari bulan itu tuh sampai terakhir berangkat bulan apa? Banyak tahu terakhir bulan apa? Pemberangkatan dari Ramadan itu? Alhamdulillah di bulan Habis 6 Pak, di 6 di bulan 5. Bulan 6, bulan 7 sudah habis yang lalu. Oh Juli. Alhamdulillah. Berarti baru lagi dari Juli sini ya? Iya. Agustus, September, ya 3 bulan berarti lah ya. Jadi yang paling jauh rumahnya? Yang misalnya Jawa Barat ya? Medan. Oh Bima. Medan, Jambi. Kalau dari mana tuh? Malang Pak. Palintang. Lombok ada Lombok. Bali ada Bali. Udah lewat ya. Baik Bapak sekalian, kita hari ini diperintahkan oleh Ibu Wiwin untuk memberikan semangat saja. Nanti Pak Selamat ini motivator, ya. Kalau saya kalkulator, tukang hitung. Saya dari yayasan, ya, pengasuh yayasan. Tapi udah lama kesini udah ganti orang. Dari zaman Bu Wiwin pengantin baru, ya, udah pulang balik nama Bapak itu udah lama tuh, ya. Hari ini kita berada di sini mesti paham, ya, mau ngapain? Mbak, ada yang paham? Udah di sini nih mau ngapain? Oh di ini ya? Saya kebetulan. Datang ke sini mau ngapain? Hah? Ada yang tahu? Atau paham gitu mau ngapain? Bingung. Saya datang ke sini karena saya butuh, betul nggak?
Dari butuh itu, maka saya rela ikhlas tinggal di tempat sini untuk sementara waktu. Ya, bukan ikhlas, ridho. Kalau ikhlas itu memberikan sesuatu. Kalau ridho, rela diatur. Ini yang pertama. Maka yang pertama saya ingin sampaikan adalah innamal a'malu seseorang itu dinilai ibadah kalau niatnya lurus. Jadi harus lurus niatnya. Ada di mana saja kalau orang niatnya ibadah pasti berpahala. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, itu kayak puasa, sholat, zakat, haji, ya itu namanya mahdhah. Ada ibadah yang ghairu mahdhah. Apa itu ghairu mahdhah? Yang kita lakukan yang mendukung daripada kehidupan kita. Nyari duit, dagang, kerja, atau menuntut ilmu, bekerja, menolong orang, sosial, muamalah. Nah ini apa ini ghairu mahdhah. Tapi jangan lupa melaksanakan yang mahdhah. Yang mahdhah itu simbol. Sholat nggak boleh tinggal dalam keadaan apapun. Tapi ada tata cara. Kalau musafir ada bisa jam kosong, ya. 4 hari di satu tempat atasnya bisa jam kosong, ya. Nah, kalau udah dipahami bahwa datang ke sini saya niatnya untuk ibadah kepada Allah, maka apa yang dilakukan oleh kita itu semuanya nilainya ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah tidak berarti apa-apa kalau nggak ghairu mahdhah. Sholat doang, zikir doang. Ini yang nggak ada, hanya ibadah dapat pahala doang. Tapi kalau ghairu mahdhah, nolong orang, mencari nafkah, mencari rezeki, bantu temannya, membahagiakan orang itu, ya adalah ibadah yang paling besar. Mbak, kalau kita membahagiakan orang, ibadahnya paling besar. Teman lagi susah, teman lagi nggak punya uang, teman lagi sedih. Dan kalau kita curhat sama orang, itu menurut data statistik, orang yang curhat itu hanya 20% yang mau menerima curhatan orang. Selebihnya cuma karena gak enak aja dengerin. Betul? Pada hakikatnya itu udah ya. Kita ngomong kemana-mana, hanya 20% saja yang bisa menerima orang itu. Makanya kalau curhat mana? Allah kasih fasilitas tahajud. Ya, ini saya kasih amalan untuk menggapai sesuatu, untuk menggapai cita-cita, untuk meraih yang luar biasa, maka harus ada yang namanya dalam Islam riyadhah. Ini bahasa Arabnya bahasa Arab riyadi. Ya, riyadhah bahasa Arabnya. Riyadhah itu gini. Ada yang melalui nazar, ada yang melalui amalan. Kalau nazar itu gini. Ya Allah, kalau saya 2 bulan ke sebulan ke Hongkong, saya mau bayar zakat, saya mau bayar sedekah ke yayasan 1 juta. Begitu berangkat bulan 2 bulan lagi, nazarnya jadi wajib. Allah senang nggak dinazarin? Nazar tuh maksain Allah. Ya Allah, kalau saya bisa berangkat dalam waktu sebulan atau 2 bulan, punya majikan yang baik, maka saya akan bernazar ngasih uang sedekah 1 juta atau 2 juta semampunya. Sekemampuannya bisa jadi wajib nanti kalau jadi itu, kalau kabur atau nggak punya uang, Pak, saya mau nazarin, saya mau baca Al-Baqarah hatam setiap hari selama 20 hari. Kuat 20 hari, 40 hari. Ada kamu yang nggak pakai uang, ada amalan. Semuanya bisa baca Quran? Semuanya muslim ini? Muslim ya? Coba jawabannya Al-Baqarah. Setiap hari baca Al-Baqarah hatam 286 ayat. Itu berapa jam? Kalau yang cepat 1 jam. Kalau yang bacanya agak berat 1 jam setengah atau paling berat 2 jam. Sediakan waktu. Tapi di sini ada pelatihannya. Ya bisa dicicil. 1 hari itu dicicil. Pagi, siang, sore. Ada waktu baca Quran. Itu amalan, itu bayaran.
Pak, saya kan udah baca ini, baca itu, tapi saya belum pernah juga kayak bayi dalam. Sabar Pak, ada hikmah nanti di balik Pak. Ya, baik jangan. Pertama Mbak lebih senior sih, terlambat lebih berpaham. Kedua ada hikmah. Mungkin kenapa Allah belum memberangkatkan Mbak? Ada pasti rencana baik. Kalau Mbak melakukan yang terbaik dalam amal dan ibadah dan berbuat baik, sabar. Pasti ada hikmahnya nggak? Setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya nggak? Datang ke sini aja ini takdir Allah. Ini saya datang ke sini nih, berkali-kali dijadwalin nggak jadi. Tapi kalau karena izin Allah jadi. Dan Mbak bisa ke sini semuanya karena izin Allah. Ya. Ma'asabakan musibatin fa biiznillah. Segala sesuatu yang menimpa ada sahabat seorang itu karena izin dari Allah. Jadi nggak ada yang izin. Allah tahu nggak apa yang ada dalam hati kita? Allah tahu yang ada di pikiran kita. Ya, jadi Bapak sekalian, saya membuka motivasi ini bersama Pak Slamet. Jadi saya mengajak kepada Bapak, niatkan dulu, niat yang ikhlas, niat yang murni, bahwa saya dimanapun saya tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Ibadahnya ada dua, itu faktor yang syariah seperti puasa, sholat, zakat, haji, dan yang boleh waktu saya bermuamalah, bekerja, menolong orang, membantu orang, atau melakukan kebaikan-kebaikan. Itu muamalah. Termasuk ada sampah disimpan, dibuang kepada kembali. Amalan, jangan meremehkan amalan yang sekecil apapun. Jadi ada 3 yang boleh diremehkan. 1, jangan meremehkan pahala perbuatan sekecil apapun. Walaupun cuma buang butuh rokok, yang butuh sampah, siapa tahu Allah ridho di situ. Dan jangan meremehkan dosa walaupun sekecil apa? Dosa walaupun sekecil. Yang ketiga, jangan meremehkan siapa? Kamu dari mana sih? Dari daerah mana sih? Ih, kayak gitu banget nggak boleh. Dan nggak boleh menghina orang. Ya, nggak boleh menghina fisik manusia. Karena kalau menghina fisik manusia, menghina Allah yang menciptakan ini. Berarti kita menghina Allah. Gak boleh menghina ras. Cara ya, suku, agama, gak boleh. Bukan hak kita menghina. Karena yang kita gak ada peran apapun menciptakan sesuatu, bikin apapun gak bisa. Kita hanya diperintahkan untuk hidup benar. Ya, ingat, sesungguhnya kalau kita bekerja apapun siang, pagi, sore, sampai ujung-ujungnya kita akan kemana? Kembali maut, itu yang bikin kita rem itu remnya tuh. Ada gas, kayak mobil tuh, ada gas, ada rem. Gas apa gas? Memotivasi, bikin kita semangat. Ada personel untuk memacu tahapan. Rem untuk apa? Hati-hati. Ya, yang udah sukses mati nggak? Juga. Yang pensiun mati juga. Maka jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Intinya tetaplah jadi orang baik, jadi orang baik. Dimanapun, di luar negeri, di sini, di balik pelatihan. Di sini kalau antum nggak jujur, nggak lulus tuh. Kalau antum nggak jujur, nggak disiplin, gagal. Ini sekolah nih, ini sekolah kedisiplinan, sekolah mendapatkan ilmu pelatihan dan mendapatkan persaudaraan di sini. Habis 90 orang ini. Ini saudara baru nih. Ya, orang yang belum dikenal dari mana-mana tapi sekarang kenal. Kita belum kenal manusia sedunia, belum kan? Dari 7,8 sekarang. 8 miliar lah, kita belum kenal manusia di daerah manapun. Nah ini saya nggak kenal orang. Ya, jadi semakin bertambah, dijadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling kenal dengan, bukan untuk saling jahat menjahat, bukan saling untuk melukai, bukan untuk merugikan. Ya, dan jadilah orang yang bermanfaat hidupnya. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bermanfaat, minimal buat dirinya, keluarganya, dan juga negaranya. Maka jadi orang baik. Ya, karena Allah menguji manusia itu dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati hanya untuk siapa yang paling baik amal ibadah.
Nah ini membuka dari saya cukup, nanti saya ada closing lagi terakhir sekali berdoa dan bagian yang lainnya. Sudah siap? Ya. Oke. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Selamat untuk memberikan motivasi. Kepada Pak Selamat Riyadi SPI, kami bersilakan. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suparto selaku Komisaris PT Frigo. Ini sedang kurang sehat. Kita doakan sama-sama sehat ya. Yang kami hormati Ibu Wiwi Purwanti sebagai Direktur Utama PT Frigo. Yang kami hormati para lose PT Frigo, ada Ibu Nanti, Ibu Suwarti dan lain-lain. Alhamdulillah hari ini atas izin Allah saya diberikan kesempatan diajak kemari sama Bu Eka untuk hadir memberikan ya mungkin kalau dalam Al-Quran itu saling menasihati. Saya mungkin memberikan nasihat, itu juga hari ini hadir di sini menasihati saya. Ya. Maka untuk supaya kita bisa mengikuti materi ini, sebaiknya kita belajar tepuk tangan dulu. Tapi tepuk tangannya ala Kim Jong Un. Nah, syaratnya yang tidak tersenyum nanti maju ke depan nyanyi seperti dan tepuk tangannya nggak boleh berhenti sambil tersenyum. Nah, Ibu Eka nanti ngecek yang nggak tersenyum nanti dipanggil ke depan. Siap semua? Siap. 1, 2, 3 kita tepuk tangan Kim Jong Un. Yang rapat ngantuk diapain? Di keterudal ya. Saya cukup. Tidak semuanya tersenyum. Tapi alhamdulillah tadi sudah senyum semua. Ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, mungkin udah ada yang masih kakak-kakak ya. Yang belum nikah ada? Ada. Sudah nikah ya. Tentunya kita hadir di sini tadi betul kata Pak Ustadz punya tujuan. Dan kira-kira nih saya mau ngetes dulu nih. Saya hari ini pegang apa nih? Coba perhatikan baik-baik. Saya pegang apa? Lihat warnanya di atas ada warna apa? Warna apa? Bawahnya warna apa? Cantik gak sih mikrofon ini? Dari mana lahirnya? Dari pabrik. Pabrik dari mana sumbernya? Tempat kelahirannya ini? Dari apa tadi ada yang jawab? Apa? Ya? Dari ide, betul. Dari ide. Jadi mic ini berasal dari ide dan pikiran manusia. Semua yang ada di muka bumi, mobil yang bagus, rumah yang begitu luas, proyektor, jilbab yang Anda pakai, berawal dari mana? Dari pikiran kita, dari pikiran manusia. Nah, ada nggak yang hadir di sini yang pernah berpikir punya uang 3 miliar dalam rekeningnya? Ada. Ngacungnya masih kelas TK. Kalau ngacung orang mau kaya itu ngacungnya tinggi sampai gede. Itu tandanya semangat itu orang. Ngacungnya semangat. Jadi kalau nggak pernah dipikirkan masuk dalam pikiran kita bahwa kita akan punya uang 3 miliar di rekening kita, maka wujud nggak akan terwujud. Seperti ini tadi. Ini lewat pikiran. Kalau nggak dipikirkan nggak bu.
Dan saya yakin kakak-kakak semua yang ada di sini pasti punya keinginan, pasti punya pikiran. Maka berpikirnya jangan yang tidak rendah, berpikirnya yang tinggi. Pertama, berpikir positif. Tidak semua orang berkesempatan bisa terbang loh. Bahkan terbang ini sesuatu yang banyak berdampak orang dan tidak sampean. Orang di kampung kita nih banyak kayak nggak terbang. Iya. Ada nggak diurus visanya kalau kita terbang, nikmati, ya kan? Pesawat akan membawa Anda ke sana. Pikirkan di sana adalah keberhasilan. Nah, maka saya silakan slide dibuka. Jadi ada quote nih ya. Bisa kelihatan yang di belakang, kalau nggak bisa kelihatan kita baca bareng-bareng. Nanti saya baca, Anda ikuti. Semua yang Anda inginkan di dunia ini ada polanya. Semua yang ada pola ketenangan, ikuti. ada pola ketenangan, Ada pola kesuksesan, ada pola kesuksesan, pola kebahagiaan, pola kebahagiaan, pola kesejahteraan, pola kesejahteraan, pola kemakmuran, pola kemakmuran, pola keadilan, pola keadilan, pola kemajuan bangsa. pola kemajuan bangsa. Segala hal di dunia ini memiliki pola yang tetap. Dan segala hal di dunia ini memiliki pola yang tetap. Contoh, kalau ditanya, siapa yang pengen kaya? Macam ya, saya tanya satu ketiga. Siapa yang pengen kaya? Tapi dari semua orang yang menjawab ini nggak tahu yang namanya pola kaya. Yang ada pola miskin yang diikuti. Ya, jadi kalau kita banyak nggak di antara kita dengar kabar-kabar udah kerja sampai 3 tahun, kontraknya ditambah, sampai balik ke tanah air, uangnya ludes habis. Banyak. Harusnya jadi modal nggak? Jadi modal. Nah berarti kenapa bisa begitu? Dia nggak tahu polanya menjadi kaya. Padahal dia udah mengambil kesempatan untuk 3 tahun, untuk 6 tahun di luar sana, mestinya dia pulang menjadi kaya, tapi akhirnya hidupnya kembali kepada miskin. Kenapa demikian? Karena yang diikuti adalah pola miskin, bukan pola kaya. Kesadarannya kesadaran miskin, bukan kesadaran kaya. Kesadaran miskinnya kayak gimana sih? Kesadaran miskin itu kalau ditanya gini, siapa yang mau kaya dia ngacung, tapi dalam hati dan pikirannya, nanti kalau saya kaya, saya berbuat maksiat. Kalau saya berbuat maksiat, nanti dibenci Tuhan. Kalau saya dibenci Tuhan, nanti masuk neraka. Kalau kaya deh kalau gitu. Pikirannya bertabrakan. Atau ketika pagi-pagi mau mandi, kalau saya mandi nanti saya cantik. Kalau saya cantik nanti saya sombong. Kalau nanti saya sombong saya dibenci Tuhan. Kalau dibenci Tuhan nanti masuk neraka. Gak usah mandi deh. Itu namanya pola. Makanya yang penting tahu polanya. Kalau tahu polanya, insya Allah keberangkatan Anda ke sana membawa dampak luar biasa. 3 tahun ke depan mungkin Anda akan punya lebih daripada yang sekarang. Ya, itu namanya apapun dimulai dari pikiran kita. Apapun dimulai dari pikiran kita. Next. Nah, lanjut. Oke. Jadi mau apapun ada polanya. Mau kaya ada polanya, mau miskin ada polanya, mau mana juga ada polanya. Nah, siapa yang hadir di sini kerjanya marah-marah, musuhan terus sama temennya. Halo, ada senyum-senyum nih. Atau hadir di sini adanya sedih dulu, ya kan? Nah, padahal, halo. Kalau yang sedih-sedih itu sebenarnya dia lagi ngapain sih? Lagi mempola hidupnya, pola kesedihan. Kalau lagi marah-marah itu namanya pola kemarahan. Coba saya latih ya, supaya bisa nggak marah. Siapa namanya nih? Sering marah nih?
sedih? Ada. Oh, sedih. Siapa namanya? Ini coba sedih. Kamu begini. Ya, kamu bilang gini. Saya yang benar, kamu yang salah. Saya yang benar, kamu yang salah. Jadi kamu luar biasa sama. Saya yang benar, kamu yang salah. Terusin sampai setengah jam. Ini mah 5 kali deh, 5 kali. Ayo, sini. Saya yang benar, kamu yang salah. 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 Campur ya. Sebentar lagi ngapain? Sebentar lagi nih. Laptop lagi. Enggak. Bentar ya. Jadi permasalahan apapun sebenarnya kuncinya diawali dari saya benar, kamu yang salah. Nanti kamu ketemu majikan di sana, kalau kamu masih pakai prinsip itu, saya yang benar, kamu yang salah, berantem. Selesainya gimana? Gampang. Nih, balik ya. Saya yang salah, kamu yang benar. Sampai. Mulai dari kamu. Saya yang benar, kamu yang salah. Biasa. Terus lagi. Kira-kira kalau udah kayak gini selesai nggak persoalannya? Bukan. Nah, jadi orang-orang yang tidak bisa menahan emosinya itu sebenarnya dia belum punya polanya, belum tahu cara mengendalikan. Dia mengendalikan itu gampang begini. Ya, nah itu hakikat dalam Islam itu namanya istighfar. Apa namanya? Astagfirullahaladzim, artinya ya Allah, saya yang salah. Mohon ampun ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun. Itu istighfar. Ya. Maka ketika Nabi Adam dulu di akhirat ya. Pertama Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Kita anak siapa? Anak Nabi Adam. Mestinya harusnya kalau Nabi Adam dulu nggak berbuat salah, kita ada di mana? Di surga. Dan kita sama-sama akan kembali ke surga, siap? Ya. Kapan nih? Kapan? Nah, apa yang dilakukan Nabi Adam pada waktu itu? Nabi Adam diperintah sama wahai Adam dan istri, silakan tempatin ini tempat yang indah yang namanya surga. Silakan kamu makan yang kamu sediakan. Jadi di surga itu gak usah kerja, duduk aja, semua datang di surga. Lantas kemudian apa yang dilakukan? Iblis kan menggoda siapa? Siti Hawa dulu. Udahlah Siti Hawa, Hawa, coba dong nanyain tuh abangmu udah bareng kenapa? Jangan bilang sama dia, bukti kamu cinta kepada aku, kamu mau nggak mau bikin buah kurni? Nah, ada kan digoda sama apa kelompok-kelompok. Akhirnya metik buah kurni. Dan hasilnya apa yang terjadi? Allah murka karena Allah berpesan jangan kamu dekati pohon kurni. Nah, singkat cerita akhirnya Adam diturunkan ke bumi. Nah, apa yang dilakukan Adam pertama di bumi? Istighfar. Istighfarnya di mana? Istighfarnya Nabi Adam. Gelamna angkusana wa ilam fakirana wa tarhamna akunana minal khosiin. Jadi Nabi Adam itu langsung istighfar. Akhirnya apa sih? Ya Allah, saya yang zalim. Berarti kalau bahasa kita mah, ya Allah, saya yang salah, iblis yang benar. Jadi ternyata Nabi Adam aja ngaku salah. Siapa yang benar? Iblis. Itu menurut itu siapa yang benar? Iblis apa Adam? Menurut kakak-kakak nih yang benar iblis apa Adam? Halo? Yang bikin Nabi Adam jatuh dari surga siapa? Allah. Iblis. Yang benar iblis apa Adam? Nah, jadi Nabi Adam mengatakan saya yang salah, iblis yang benar. Kenapa begitu? Karena memang iblis tugasnya menggoda. Yang salah siapa? Yang menggoda. Nah disitulah Nabi Allah
ada mencontohkan kepada kita kalau kamu mau mudah urusan kamu di dunia, syaratnya adalah ngaku salah. Ngaku salah, istighfar. Maka orang yang ngaku salah itu kalau istighfarnya makin banyak, tanya Pak Ustaz, benar nggak dalil? Rezekinya bakal dilancarin, persoalannya bakal diberesin. Karena istighfarnya pakai praktek, aku yang salah. Nanti besok di sana ditegur sama bos, aku yang salah. Selalu begitu. Bagaimana ya kalau bingung? Peristiwanya apapun, aku yang salah. Dibenci sama orang, aku yang salah. Perasaan saya yang salah. Nah, kan berarti gak terima. Saya yang benar, kamu yang salah. Berat ya? Aku salah ya? Berat gak? Karena kesini banyak persoalan, belum ada istighfar. Teman-teman di sini marah-marah dulu, ya coba kurang. Akan gimana? Turunkan dari sebenar. Katakan saya yang salah. Udah, mau kita ngerasa benar, katakan aja saya yang salah, kamu ya. Dimarahin sama Lawson di sini misalkan, saya yang salah. Lawson yang salah. Tidak pernah ngakui, Pak. Nah, akhirnya kalau nggak pernah ngakuin apa? Rezeki kita tertunda. Jadi rezeki itu sebenarnya Allah berikan menghampar di muka bumi, tidak terbatas. Apalagi kamu mau cari rezeki di sana, itu tidak terbatas. Ada yang dia dicintai, disukai oleh keluarga majiku. Ada? Kenapa? Dia bisa istighfar dengan baik. Dia bisa disiplin kata dengan baik. Dia bisa menjaga terumbu karangnya dengan baik. Nah ini insya Allah kalau ada waktu, ilmu-ilmu ini akan kami sampaikan. Kalau ada waktu, tapi nggak bisa penuh hari ini ya, cuplikan-cuplikan aja. Ya, kira-kira kalau melihat kita ini orang ngomongnya benar terus kita kan nggak pernah merasa benar, merasa salah aja nggak apa-apa. Orang seneng nggak? Seneng nggak orang? Kamu punya temen yang kayak gitu seneng gak sih? Gak seneng. Maksudnya kamu sebagai orang yang istiqomahnya benar tuh, selalu merasa salah, orang lain benar. Kemudian kamu selalu disiplin kata, ucapan kamu tuh selalu baik, gak pernah nyakitin orang. Orang seneng gak sih? Nambah gak bonusnya? Allah nambah, karena janji Allah seperti itu. Apalagi kamu bisa mendoakan orang lain tanpa diketahui. Bosnya didoain, Lawson di sini didoain, semua didoain, tengah malam bangun mendoakan, bla bla bla. Nanti balasannya apapun yang kamu doakan akan baik kepada diri kamu sendiri. Ini tadi ada yang belum berangkat, ya mana yang belum berangkat? Yang lama belum berangkat, doain, ya Allah berangkatkan teman-teman saya. Nanti balik doanya ke kamu, bisa dipraktek kalau nggak percaya, ya kan? Ya, sangat betul, dan ilmunya ini sudah dipraktekin oleh ribuan orang dan hasilnya sama. Nah gitu. Jadi bisa ya. Pertama apa tadi? Pikiran kita dulu nih. Tadi Pak Ustaz udah ngingetin di awal, ya. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita ke sana, ya. Suatu hari nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan ada uang 3 miliar di rekening. Ya Allah, aku belum tahu jalannya, tunjukin ya Allah. Ya Allah, aku belum tahu ya Allah, tunjukin jalannya. Tantepin tuh, ya. Sehingga Anda ada semua, ya. Hari ini hadir di sini tentunya betul-betul menjadi harapan keluarga, harapan masa depan, betul ya. Dan harapan banyak orang, termasuk perusahaan itu punya harapan Anda betul-betul sukses di sana. Tidak bermasalah, hidupnya bahkan bisa menjalin persaudaraan dengan baik antara Indonesia dan luar negeri. Karena terkenal dari PT Frigel ini, tenaga kerjanya keren-keren, bahkan bisa ngajarin di sana. Nanti kalau diizinkan, boleh nanti kita belajar tiap bulan pakai Zoom. Kalau diizinin sama PT ya untuk belajar keilmuan, bagaimana menata emosi kita sehingga kita berhubungan dengan orang itu baik. Karena segala sesuatu itu berasal dari kita sendiri. Ada ilmu namanya law of projection. Law of projection itu gini. Ini laptop,
yang di laptop ini gambarnya dipancarkan lewat proyektor. Sama nggak yang tampil? Sama yang tampil. Nah, ini adalah pikiran kita, ini adalah alam semesta. Nah, tadi kan pertama kita lihat bahwa ketika kita melihat ini ternyata sumbernya dari pikiran. Ya kan? Maka kalau pikirannya itu bertabrakan atau nggak nyambung, ya kan? Nah, ini contoh misalkan gini. Ya, kurang rasa syukur. Anda semua di sini itu sebenarnya kan jawaban dari doa-doa ini. Betul nggak sih? Selama ini berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki. Lalu Anda berusaha mencari, menanya ke sono kemari, dari mana dapat rezeki, terus ada informasi. Dari informasi itu kemudian Anda sampailah di sini. Dan perusahaan ini kemudian membuka lowongan kerja itu. Jadi pertemuan Anda di sini sebenarnya atas izin Allah tadi yang disampaikan Pak Ustaz. Maka ketika sudah atas izin Allah, bersyukurlah. Syukurin aja dulu di sini. Ya. Kalau memang belum berangkat, belajar terus, belajar biar mantap. Siapa tahu berangkat terakhir dapat di rumah menteri. Gak percaya. Tadi betul kata Pak Ustaz, ada hikmahnya. Atau dapat majikan yang memang Allah udah pilihkan yang baik buat kamu karena kamu mau bersabar di sini. Ya kan? Atau lama-lama kalau nggak berangkat jadi losot besok. Ya Bu ya. Ibu tadi ngangkat ada keluar. Udah lama nggak berangkat, aku udah muasin ilmu semua, udah kan jadi pengajar di sini. Bisa seperti ini untuk kemungkinan. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang Allah akan hadirkan seperti itu ya. Makanya dalam ilmu magnet rezeki ya, yang perlu ditata pertama dulu itu adalah diri kita. Karena kan kalau ilmu magnet rezeki itu gini, kita menjadi magnet akan datangnya rezeki. Berarti kalau kita magnet rezeki ibaratnya apa? Besi. Kalau magnet sama besi, kira-kira yang datangin magnetnya apa besinya? Besinya yang nyamper ke kita kan? Nah, ada lagunya nih. Cicak di dinding, terus dia merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Anda yang mengerjakan tugas Anda. Apa tugas Anda? Berangkat dari sini menuju tempat kerja di sana. Nggak kemana-mana. Tapi kalau Allah sudah mendatangkan rezeki, masya Allah, rezekinya datang seperti nyamuk yang datang mendekati Tidak. maka perlu dirapikan dulu diri kita agar jadi magnet. Karena dalam ilmu penelitian, apa bedanya magnet dengan besi? Kan sama-sama besi. Ternyata molekul dari besi itu berantakan. Molekulnya berantakan. Kalau molekul magnet itu rapi, ada kutub utara, ada kutub selatan. Jadi kalau kita mau hebat, mau bagus, apa? Berarti kalau kita rapikan diri kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Allah sangat suka terhadap orang-orang yang rapi dirinya. Rapi dirinya itu apa? Mentalnya rapi, pikirannya rapi. Jangan bertabrakan ya pokoknya. Kalau mau kaya, tadi kita sudah jelas itu kita mau kaya itu untuk apa? Untuk kebaikan. Ya. Jangan pernah bertabrakan antara pingin kaya tapi hatinya miskin. Nah ini kira-kira sampai di sini bisa nyimak? Kayaknya udah lelah ya. Ada yang bertanya nggak? Bingung mau nanya apa ya? Ada yang mau bertanya? Tapi paham? Oke, kalau nggak ada yang bertanya tapi paham, coba tangkap dulu apa yang kamu dapat pada penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Silakan Kak, siapa? Dapat pemahaman apa tentang yang disampaikan tadi? Kamu nangkep gimana? Apa yang kamu tangkap coba? Tadi kan saya udah nyampaikan panjang lebar tuh. Ada yang ditangkap nggak dalam pikiran? Coba. Oke. Ngeblank. Siapa yang bisa ngasih tanggapan? Coba yang belakang. Kasih mikir Pak itu. Tarik ke belakang. Apa yang dapat? Jangan sampai nanti ngomongnya panjang-panjang nggak ngerti gitu loh. Ke belakang. Dicepat neng. Terus ke belakang, pojok. Kasih ke pojok belakang. Ya. Ya, kita biar ada dua sisi. Ayo silakan Kak. Berdiri.
Hikmah yang didapat dari ceramah sore ini dari Pak Ustadz, merubah pola pikir, berpikir positif. Jadi Allah dan alam semesta yang bekerja, biar hasilnya Allah yang kerjakan. Kita cuma doa sama ikhtiar. Sudah cukup? Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang nambahin? Nah, ini pribadi-pribadi yang keren, yang selalu menangkap dan dia mencoba mengutarakan. Ini namanya keren. Nanti dia akan dilihat oleh bos di sana. Cerdas nih anaknya. Oke? Bisa jadi besok jadi asisten khusus. Mama nampingin bos. Ada lagi? Ayo belajar berani. Silakan. Jangan belajar salah. Apa kesannya yang dapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Karena saya dapat sore ini dari Pak Ustadz, ketika kita berbuat baik di dunia ini, itu akan kembali lagi ke diri kita masing-masing, dan begitu pula sebaliknya. Tadi ingat gak yang dari kebenaran tadi? Yang aku salah, saya benar. Gimana coba? Itu tadi Pak Ustadz, kalau kita menyadari kita salah, ya kita harus menyadari dari kita salah. Jadi kalau kita benar, kita harus tetap meminta maaf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ilmu namanya ilmu terumbu karang. Tahu terumbu karang? Tahu. Siapa yang hidupnya dari pantai? Yang dari Lampung, ada dari Lampung? Kebetulan saya dari Lampung, dari Bandar Jaya. Lampung Tengah. Ya. Jepara ya, dekat ya tadi orang-orang